Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa lagi bersama saya Ramadan Rizky Pratama dengan NIM C1C021171. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNA, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keberlakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi akuntansi keberlakuan terkait aspek keberlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Apa sih itu perencanaan laba? Apa sih itu perencanaan laba dan penganggaran itu? Jadi, perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah dipertimbangkan dengan cermat dan dijelaskan secara kuantitatif dalam hal laporan keuangan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu untuk anggaran itu sendiri merupakan perencanaan manajerial untuk tindakan yang dinyatakan dalam istilah-istilah keuangan. Anggaran merupakan rencana laba jangka pendek yang komprehensif yang membuat tujuan dan target manajemen untuk dilaksanakan. Anggaran merupakan alat manajerial yang memastikan pencapaian target operasi organisasional dan memberikan pedoman yang rinci untuk operasi harian. Fungsi dari perencanaan laba dan anggaran ini terdiri dari yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak, lalu anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal, lalu anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual. Selanjutnya, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian. Yang terakhir, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan. Tiga tahap utama dalam proses penyusunan anggaran ini terdiri dari yang pertama itu tahap penetapan tujuan. Pada aktivitas ini dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang meluas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajemen staf organisasi. Controller dan direktur perencanaan memainkan peranan kunci dalam proses dari penyusunan anggaran ini. Lalu yang kedua itu tahap implementasi. Pada tahap ini, rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Hal ini dicapai dengan menyediakan target kinerja terinci bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Lalu yang ketiga, pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut akan dikendalikan dan dievaluasi. Anggaran ini menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Sebaiknya dijelaskan bahwa manajemen berdasarkan pengecualian tidak menganggap bahwa hanya varians yang tidak menguntungkan saja yang perlu diinvestigasi, melainkan manajemen sebaiknya memperhatikan varians yang tidak menguntungkan terlebih dahulu. Langkah-langkah dalam menyusun anggaran ataupun rencana laba. Yang pertama itu, manajemen puncak harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana sih yang akan digunakan untuk mencapainya. Lalu yang kedua di sini, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Yang ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen pihak yang top. Lalu setelah disetujui, anggaran harus dikomunikasikan kepada penyelia dan karyawan yang kinerjanya dikendalikan. Yang keempat, anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Yang pertama itu rasa tidak percaya, yang kedua resistensi,
Yang ketiga, konflik internal. Yang keempat, efek samping lain yang tidak diinginkan. Relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama itu dampak dari lingkungan perencanaan. Lingkungan perencanaan sendiri mengacu pada struktur, proses, dan pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Hal tersebut kadangkala disebut dengan budaya atau iklim organisasi. Hal ini meliputi tingkat formalitas dalam interaksi manusia, penerimaan manajemen puncak terhadap ide-ide baru, prosedur, dan perangkat untuk membuat agar pekerjaan dilakukan, diidentifikasi dengan organisasi, tingkat kohesi dari tenaga kerja, dan seterusnya. Ukuran dan struktur, gaya kepemimpinan, jenis sistem pengendalian, dan stabilitas lingkungan dari suatu organisasi merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja di mana perencanaan terjadi. Lingkungan kerja atau budaya organisasi mempengaruhi perilaku dan oleh karena itu juga mempengaruhi proses perencanaan. Lalu yang kedua, ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Ukuran organisasi mungkin dipandang sebagai jumlah karyawan, nilai dolar dari pabrik fisik, volume penjualan, jumlah kantor cabang, atau ukuran kuantitatif lainnya yang membedakan organisasi. Lalu yang ketiga, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Teori X dari McGregor menjelaskan gaya kepemimpinan yang otoriter dan dikendalikan secara ketat, di mana kebutuhan akan efisiensi dan pengendalian mengharuskan pendekatan manajerial tersebut untuk berurusan dengan bawahannya. Untuk memantau kinerja bawahan, para pemimpin ini menugaskan staf mereka untuk mengumpulkan informasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan secara tidak langsung. Filosofi untuk mendorong perilaku bawahan yang diinginkan adalah gaji mereka dengan baik dan awasi mereka dengan ketat. Lalu yang keempat itu stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lainnya yang mempengaruhi lingkungan perencanaan adalah lingkungan eksternal. Lingkungan tersebut meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain-lain. Lingkungan yang stabil me- mengenakan risiko yang terbatas dan memungkinkan proses penetapan tujuan menjadi demokratis dan partisipatif. Lingkungan yang berubah dengan cepat menghasilkan situasi yang beresiko tinggi. Hal ini pula menjadikan perubahan yang dramatis dalam tingkat bunga, fluktuasi nilai tukar mata uang asing, dan semakin meningkatnya persaingan dari luar negeri adalah beberapa kasus yang terjadi dari faktor eksternal tersebut. Konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Ini terdiri dari tahap penetapan tujuan, keselarasan tujuan, partisipasi, manfaat dari partisipasi tersebut, batasan dan permasalahan partisipasi, tahap implementasi dari partisipasi tersebut, lalu pengkomunikasian anggaran, kerjasama dan koordinasi, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja, lalu yang terakhir itu menjadi laporan kinerja. Contoh hasil riset aspek perilakuan pada penganggaran di perusahaan. Misalkan ini aspek perilakuan dalam proses penganggaran di perusahaan jasa. Penelitinya Raci Pitaloka, Sri Trisnaningsih. Rumusan masalahnya, apakah ada aspek perilakuan dalam proses penganggaran pada PT Kentra Cipta Loka Konsultan? Lalu rumusan masalah yang kedua, apakah ada penerapan kebijakan insentif dalam pengendalian anggaran pada PT Kerna Cipta Loka Konsultan? Lalu kesimpulannya, terdapat aspek perilakuan dalam proses penganggaran pada PT Kentra Cipta Loka Konsultan. Perusahaan tersebut menerapkan proses penyusunan anggaran dengan penganggaran secara partisipasi, sehingga manajer atau bawahan akan merasa bertanggung jawab terhadap anggaran yang telah dibuat. Semakin tinggi keterlibatan mereka, semakin tinggi pula tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan bersama. Lalu kesimpulan yang kedua, PT Kerna Cipta Loka Konsultan memiliki kebijakan insentif dalam pengendalian anggaran dengan penerapan insentif pada akhir masa proyek selain pada pencapaian target anggaran, tetapi juga pada keuntungan proyek, maka manajer dan bawahan akan berusaha menetapkan anggaran dengan sewajarnya, bahkan seefisien mungkin.
agar mendapatkan persentase insentif yang lebih besar. Mungkin setelah dari contoh kasus itu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi keberlakuan ini. Saya Ramadhan Rizky Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.